Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Imamat 7 dan 8. Renungan kita dari Imamat 7 ayat 28 sampai 38. Saya bacakan satu ayat dari Imamat 7 ayat 29 yang berbunyi demikian. Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan kurban keselamatannya kepada Tuhan harus membawa sebagian dari kurban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Saudara, di zaman modern ini, persembahan seringkali dilihat hanya sebagai bagian dari liturgi ibadah. Namun bagi Tuhan, persembahan bukan sekedar formalitas. Dalam Imamat 7, 28-38, kita melihat bagaimana Allah memberikan perintah yang sangat rinci mengenai cara membawa korban keselamatan. Rincian ini bukanlah beban, melainkan cerminan dari hati Tuhan yang kudus dan rindu agar umatnya memberi dengan sikap yang benar. Ayat-ayat ini, saudara, merupakan bagian dari perintah Allah kepada Musa mengenai persembahan korban keselamatan. Umat diminta membawa sendiri persembahan mereka kepada Tuhan. Ayat 29 menandakan keterlibatan pribadi dan kesungguhan hati. Lemak dari hewan dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 30-31. Dada menjadi bagian imam sebagai persembahan unjukan. Dan paha menjadi bagian imam yang mempersembahkan darah dan lemak. Ayat 32-34. Ini menunjukkan, saudara, bahwa persembahan kepada Tuhan juga membawa berkat bagi Tuhan, bagi hamba Tuhan yang melayani umat. Saudara, ayat 35-36 menegaskan bahwa bagian ini adalah ketetapan kekal bagi imam-imam yang diurapi. Ayat 37-38 menutup dengan serangkuman semua ketentuan korban dari korban kebakaran hingga korban keselamatan. Semuanya bukan hasil pemikiran manusia, saudara, melainkan perintah langsung dari Allah di Gunung Sinai. Ini menyatakan bahwa pelayanan kepada Tuhan haruslah berdasarkan kehendak-Nya, bukan keinginan atau kenyamanan. Saudara, teks ini menegur cara kita memberi kepada Tuhan. Apakah persembahan kita selama ini benar-benar mencerminkan kasih dan hormat kita kepadanya? Tuhan tidak membutuhkan harta kita, saudara. Ia memiliki segalanya. Tapi ia memperhatikan hati di balik pemberian itu. Dalam dunia semakin individualis dan materialis, mudah bagi kita untuk memberi sisa kepada Tuhan. Sisa waktu, sisa tenaga, bahkan sisa penghasilan. Renungan ini mengingatkan bahwa pemberi kepada Tuhan adalah bagian dari relasi kasih. Tuhan ingin kita hadir secara pribadi dalam persembahan. Bukan sekedar mengirimkan sesuatu dari jauh. Persembahan sejati adalah wujud syukur atas keselamatan yang telah kita terima. Kita tidak lagi mempersembahkan darah hewan karena Kristus sudah menjadi korban keselamatan yang sempurna. Namun kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita, saudara. Pikiran, waktu, tenaga, uang, dan semua yang kita miliki sebagai korban hidup dan berkenan kepada Allah. Persembahan juga menjadi sarana kita mendukung pelayanan Tuhan dan hamba-hambanya. Dada dan paha dari korban keselamatan diberikan kepada para imam, menunjukkan bahwa Allah pun memperhatikan kesejahteraan mereka yang melayaninya. Maka ketika kita memberi, kita tidak hanya memuliakan Allah, tapi juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, ajar kami untuk memberi bukan karena kewajiban, tapi karena kasih. Ampuni kami jika selama ini kami mempersembahkan hal-hal yang seadanya. Bentuklah hati kami, Tuhan, agar memberi dengan hormat, syukur, dan sukacita. Jadikan hidup kami persembahan hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.